Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang meranggotakan Asma Sadia Rahman NIM 034, Indah Purnaning Wulan NIM 041, dan Rizky Laili NIM 130 akan menjelaskan materi tentang monitor tabung dan LCD. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang monitor tabung. Monitor tabung atau monitor CRT adalah monitor generasi kedua dari monitor generasi pertama yang dihubungkan ke komputer. Monitor ini biasa juga disebut sebagai monitor cembung. Pengertian monitor CRT adalah monitor yang disusun dengan menggunakan tabung sinar katoda. Secara fisik, tampilan CRT hampir sama seperti TV tabung lawas, hanya saja ukurannya lebih kecil. Kualitas ketajaman gambar dijelaskan dalam istilah dot pitch. Monitor CRT yang ada di pasaran biasanya memiliki luas layar antara 15 inci sampai 21 inci. Gambar yang ditampilkan biasanya 1 inci lebih kecil dari luas layarnya. Monitor ini jarang, bahkan tidak ada yang memiliki luas layar di atas 21 inci. Karena semakin besar ukuran layar, maka semakin besar pula dimensi dan berat monitor tersebut. Namun, monitor CRT ini sudah mulai ditinggalkan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, monitor CRT ini berat dan juga butuh banyak ruang, dan juga sekarang sudah jarang berada di pasaran. Selanjutnya ada sejarah monitor tabung. Pertama kali ditemukan oleh fisikawan Jerman yang bernama Karl Ferdinand Braun. Pada tahun 1897, beliau menciptakan sebuah tabung katoda. Hasil ciptaannya ini diberi nama Braun Tube. Selanjutnya, pada tahun 1929, seseorang berasal dari Rusia yang bernama Vladimir Kozma-Zworykin menciptakan tabung televisi pertama menggunakan monitor CRT. Lalu, akhirnya monitor khusus untuk komputer dikeluarkan oleh IBM PC. Pada awalnya memiliki resolusi 80x25 dengan kemampuan warna green monokrom. Monitor ini sudah mampu menampilkan hasil yang lebih terang, jelas, dan lebih stabil. Selanjutnya, bagian-bagian CRT. Terdapat 14 bagian dari CRT. Nomor 1 ada deflection coil. Fungsinya untuk menyesuaikan arah dari pancaran elektron yang ditembakkan. Nomor 2, elektron beam, merupakan pancaran dari elektron yang telah ditembakkan. Nomor 3, focusing oil, berfungsi untuk memfokuskan pertama kali saat elektron baru ditembakkan dari katoda. Nomor 4, itu adalah bagian yang menyala ketika terkena elektron. Nomor 5 adalah filamen, untuk memanaskan katoda sehingga katoda dapat menembakkan elektron. Yang keenam adalah graphite layer. Yang ketujuh, rubber gasket untuk menghubungkan kabel listrik menuju ke anoda. Yang kedelapan, katoda, fungsinya untuk menembakkan elektron. Nomor 9 itu adalah bodi yang terbuat dari kaca. Nomor 10 adalah layar untuk menampilkan. Nomor 11 adalah coil yoke, terbuat dari besi yang dimana tempat focusing coil berada. Nomor 12 itu untuk mengatur tegangan listrik. Semakin besar tegangan, semakin kuat elektron yang ditembakkan, sehingga cahayanya lebih terang. Yang ke-13 adalah pin yang menghubungkan katoda. Yang ke-14 adalah kabel untuk aliran listrik anoda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja monitor CRT. Sinar katoda dihasilkan dalam tabung pelepasan. Pompa vakum digunakan untuk mengevakuasi tabung pelepasan. Bagian dari katoda tabung dihubungkan ke terminal negatif baterai, dan bagian anoda dari tabung dihubungkan ke terminal positif baterai. Itu akan mengamati bahwa pada tekanan normal, gas tidak membiarkan arus melewatinya. Namun, ketika tekanan tabung berkurang menjadi 0,001 mmHg, dan perbedaan potensial yang lebih tinggi antara 10 kV dan 20 kV diterapkan pada ujung tabung, sinar akan terlihat di dinding tabung kaca. Sinar tersebut dipancarkan oleh katoda perjalanan menuju anoda. Tarikan yang dinaikkan ke arah anoda mengungkapkan bahwa sinar membawa muatan negatif. Sifat katoda adalah yang pertama, bila ada benda yang ditempatkan pada lintasan sinar katoda, sinar ini menghasilkan bayangan.
Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merambat dalam garis lurus. Yang kedua, bila suatu benda diletakkan pada sinar katoda akan berrotasi. Hal ini menunjukkan bahwa sinar terdiri dari beberapa partikel dan beberapa energi kinetik. Yang ketiga, di hadapan medan listrik sinarnya dibelokkan ke arah pelat positif. Ini menegaskan bahwa sinar katoda terdiri dari partikel bermuatan negatif. Yang keempat, di hadapan medan magnet, sinar mereka dibelokkan, dan ini menunjukkan bahwa sinar katoda dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai monitor LCD. Nah, untuk pembahasan dari monitor LCD sendiri, ada pengertian LCD, komponen di dalam LCD, cara kerja LCD, kelebihan LCD, dan kekurangan LCD. Nah, yang pertama ini ada pengertian LCD. LCD atau Liquid Crystal Display yaitu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utamanya. Selanjutnya ada komponen di dalam LCD. Yang pertama itu backlight. Backlight adalah sumber cahaya yang digunakan di dalam monitor LCD. Nah, untuk gambarannya seperti yang tertera di dalam video ini. Nah, komponen selanjutnya di dalam LCD itu ada polarizer. Polarizer adalah sebuah lapisan LCD yang berfungsi untuk meneruskan sekaligus mengatur cahaya yang terpolarisasi yang melewatinya. Sehingga setelah cahaya melewati polarizer, kita akan melihat warna-warna pada layar LCD. Nah, untuk wujud dari polarizer sendiri, seperti yang ditampilkan dalam video ini. Komponen selanjutnya di dalam LCD adalah kristal cair. Kristal cair adalah suatu bahan kimia cair berupa molekul yang dapat disejajarkan secara tepat atau diatur sedemikian rupa ketika mengalami medan listrik. Kristal cair berfungsi untuk merefleksikan atau memantulkan cahaya putih dari backlight sehingga cahaya backlight yang sebelumnya putih dapat berubah menjadi banyak warna. Nah, tampilan kristal cair ini seperti yang tertera di dalam video, dia yang berwarna biru itu. Kemudian, kelebihan dari LCD yaitu ukuran dimensi monitor yang ramping, berat monitor ringan, kualitas gambar baik untuk mata, hemat daya listrik, dan tidak memantulkan cahaya. Kekurangan dari LCD yaitu sudut pandang yang terbatas, masalah deep pixel, layar LCD sensitif, harga monitor lumayan mahal, dan harga servis yang mahal. Jadi, bagaimanakah sebuah LCD display bekerja? LCD display merupakan susunan liquid kristal yang diletakkan di antara dua kaca dengan polarisasi berlawanan arah, yaitu 90 derajat. Nah, susunan LC akan berubah karena medan listrik. Ketika tidak dialiri listrik, susunan molekul LC memuntir 90 derajat. Cahaya merambat melalui molekul LC sehingga layar menjadi terang. Sebaliknya, ketika dialiri listrik, molekul LC berubah arah sehingga cahaya tidak dapat dilewatkan ke layar. Layar menjadi gelap. Proses ini menghasilkan satu subpixel. Dari gabungan 3 subpixel ini menjadi 1 pixel. Nah, color filter ditambahkan. Ada red, green, dan blue. Nah, dari gabungan pixel tersebut menghasilkan sebuah gambar yang dapat dilihat mata.